Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Saputra. Saya mahasiswa aktif UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya mengambil prodi Hukum Tata Negara dan akan mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang pengertian sumber hukum dan asas hukum acara perdata. Mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama Prodi Hukum Tata Negara, yaitu dosen pengampu Pak Herpin Yongki Pradika MHI. Baik, langsung saja kita langsung ke pengertian hukum acara. Di sini hukum acara yaitu secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan peradilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian kita mengutip salah satu dari pengertian menurut para ahli, yaitu di sini adalah menurut Wiryono Projodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan acara bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata Wiryono Projodikoro 1972. Untuk selanjutnya, garis besar tanpa tahap-tahap peradilan perdata yaitu ada 12. Di sini saya akan menyebutkan 6 saja. Yang pertama yaitu pengajuan gugatan, kedua pemeriksaan gugatan, ketiga pembuktian, dan 4 putusan upaya hukum terhadap putusan, dan 6 eksekusi. Kemudian ada sumber hukum acara perdata, yaitu pedoman utama dan pengertian sumber HAP. Hukum acara perdata Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara peradilan kolonial. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Selanjutnya yaitu tentang ada nomor 7 yang saya kutip, yaitu yuridipudensi, kemudian 8 peraturan Mahkamah Agung Verma. Dan selanjutnya ada asas-asas hukum acara. Asas-asas hukum acara perdata yaitu 1. Hakim bersifat menunggu atau indilex no procedet ex officio. Mungkin lebih kurang seperti itu. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 48/2009 dan pasal 142 RBG pasal 118 HIR pasal 142 ayat 1 RBG menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkatan pertama yang pemeriksaannya yang menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang peradilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasa. Kemudian ada nomor 2 yaitu hakim bersifat pasif, yaitu menurut Sudikno Metokusumo, hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada asas tentuan oleh para pihak yang berkara, bukan oleh hakim. Mungkin lebih kurang seperti itu. Dan kita lanjut ketiga, persidangan terbuka untuk umum, yaitu di sini ada dijelaskan pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang nomor 48/2009 tentang kekuasaan hakim menentukan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Secara formal, asas ini membuka kesempatan untuk social control, yaitu untuk menjamin peradilan yang tidak memihak atau adil, objektif, berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada 4, audi et alteram partem, yaitu asas ini tercermin pasal 4 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 145 dan 157, RBG Pasal 121 dan 132 HIR atau HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama. Di sini berarti seorang hakim atau pengadilan itu tidak boleh yang namanya membeda-bedakan antara si A dan si B. Semuanya berhak sama, harus diperlakukan sesuai dengan apa yang tertera di dalam undang-undang dan tidak boleh dibeda-bedakan. Dan kemudian ada 5, putusan harus disertai alasan, yaitu alasan tersebut dimaksud sebagai pertanggungjawaban hakim dan dari terputusnya terhadap masyarakat, para pihak pengadilan terlebih tinggi ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Kemudian ada 6, yaitu beracara dikenakan biaya. Maksudnya di sini hal ini dengan jelas tertuang dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 ayat 4, pasal 192, pasal 194 RBG, pasal 121 ayat 4, pasal 182, pasal 183 HIR. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepaniteraan atau panitiaan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya material dan lain-lain biaya yang memang diperlukan, seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat. Ya, mungkin kita lanjut saja langsung ke poin 7, yaitu trilogi peradilan atau sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tercantum dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sarwono menekankan pada kata sederhana, yaitu dan cepat. Apakah sedangkan dan cepat sudah dapat diterapkan melalui tindakan teknis konkret persidangan, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan semakin ringan. Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Kemudian adalah acaranya jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat menunjukkan jalan peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya yang tidak berlarut-larut, yang terkadang harus dilanjut oleh ahli warisnya. Kemudian ada 4, asas bebas dari campur tengah pihak di luar pengadilan. Hukum dituntut sungguh-sungguh mandiri. Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran. Peradilan yang objektif, fair, dan jujur, dan tidak memihak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.